Perlu tak pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 7 MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama yang berbahagia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untuk yang kesekian kalinya kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Materi kali ini yaitu bab 2 menjelaskan tentang sholat jamak dan qashar. Langsung saja anak-anak, ringkasan materi. Anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 19. Pertama tentang pengertian sholat qashar. Sholat qashar yaitu meringkas bilangan rakaat dalam sholat fardu. Dengan kata lain, meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat karena ada ketentuan atau udzur tertentu sehingga kita diperbolehkan untuk mengqashar atau meringkasnya. Sholat yang bisa diqashar atau diringkas yaitu sholat yang jumlahnya 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Sedangkan untuk maghrib dan subuh, maghrib karena jumlahnya 3 tidak boleh diqashar, tetap dikerjakan utuh 3 rakaat. Sedangkan subuh di samping tidak boleh diqashar juga tidak boleh dijamak. Itu tentang sholat qashar. Jadi meringkas sholat yang jumlahnya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2. Kemudian dasar hukumnya anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 19, firman Allah maupun hadis Rasulullah. Jadi dasar hukumnya ada 2, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, menjelaskan tentang diperbolehkannya melakukan sholat qashar atau meringkas sholat karena ada udzur tertentu atau kondisi tertentu yang diperbolehkan oleh syariat. Kalau hukumnya adalah mubah atau boleh. Jadi ketika ada udzur, ada kepentingan tertentu, maka mubah hukumnya untuk mengqashar sholat, meringkas sholat yang semestinya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Kemudian berikutnya anak-anak tentang syarat mengerjakan sholat qashar. Anak-anak bisa melihat LKS-nya di halaman 20. Pertama, jarak tempuh safar atau perjalanan minimal kurang lebih 80 km. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, safar atau perjalanan yang dilakukan adalah perjalanan dengan niat yang baik, bukan perjalanan untuk maksiat. Di perjalanan untuk maksiat tidak diperbolehkan mengqashar sholat atau menjamak sholat. Kemudian yang ketiga, sholat yang diqashar adalah sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Misalnya zuhur, asar, dan isya. Kemudian berikutnya tentang tata cara sholat qashar. Sholat yang jumlahnya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Misalnya sebagai contoh, ketika kita mengerjakan sholat zuhur dengan qashar, maka niatnya adalah usolli fardhu dzuhri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Caranya sama dengan mengerjakan sholat zuhur pada umumnya, yang membedakan hanya niatnya saja. Yang membedakan hanya niatnya dan hitungan rakaatnya yang semestinya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2. Jadi zuhur yang semestinya 4 rakaat dikerjakan menjadi 2 rakaat. Karena ada udzur tertentu atau mungkin ada kondisi yang sangat mendesak sehingga tidak memungkinkan mengerjakan secara utuh, maka diperbolehkan dikerjakan secara qashar. Jadi yang 4 dikerjakan menjadi 2. Kemudian kalau yang diqashar itu sholat asar, maka niatnya adalah usolli fardhul asri rakaataini qashran lillahi ta'ala. Aku niat sholat fardu asar 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Ini kalau mengerjakan qashar pada sholat asar. Sedangkan kalau sholat isya,
Usolli fardhul isya'i rakaataini qasron lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat qasar karena Allah Ta'ala. Ini tentang bacaan sholat qasar. Anak-anak sekalian, kemudian ada lagi sholat jamak qasar. Kalau tadi qasar sifatnya mandiri dalam arti zuhur dikerjakan 2 rakaat tanpa digabung dengan asar, atau sebaliknya asar dikerjakan 2 rakaat tanpa digabung dengan zuhur. Jadi qasar yang sifatnya mandiri, tidak digabung dengan sholat yang lainnya. Sedangkan jamak qasar ini meringkas sholat, 2 waktu sholat yang digabung menjadi 1 dan dikerjakan secara ringkas. Zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, namanya jamak takdim, dan dikerjakan secara qasar masing-masing 2 rakaat. Sholat zuhur dulu 2 rakaat, kemudian disambung dengan asarnya juga dikerjakan secara qasar 2 rakaat. Anak-anak sekalian, misalnya niat sholat zuhur jamak takdim secara qasar. Niatnya adalah usolli fardhu zuhri rakaataini majmu'an bil asri jam'a takdimin qasron lillahi ta'ala. Ini menjamak sholat zuhur dan sholat asar dikerjakan di waktu zuhur secara qasar atau secara ringkas. Kemudian berikutnya, ketika niat sholat asar jamak takdim, jadi sholat asar dikerjakan di waktu zuhur, itu namanya jamak takdim, dan diringkas, dikerjakan 2 rakaat atau tidak utuh. Maka niatnya usolli fardhul asri rakaataini majmu'an bidzuhri jam'a takdimin qasron lillahi ta'ala. Saya berniat sholat fardu asar 2 rakaat dijamak dengan zuhur secara jamak takdim dan qasar karena Allah Ta'ala. Ini tentang niat sholat jamak qasar. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian berikutnya setelah zuhur dan asar, maka yang boleh dijamak adalah maghrib dan isya. Maghrib dan isya. Ketika maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib, maka otomatis maghrib tetap dikerjakan utuh, tidak boleh diqasar. Karena syarat qasar sebagaimana diungkapkan di atas tadi adalah sholat yang hitungannya 4 rakaat, zuhur, asar, dan isya. Maka maghrib tidak boleh diqasar, tetap dikerjakan utuh 3 rakaat. Kemudian baru isya boleh diqasar karena jumlahnya 4 rakaat. Anak-anak sekalian yang berbahagia, untuk niat sholat maghrib dengan jamak takhir secara qasar, yaitu usolli fardhul maghribi thalatha raka'atin majmuman bil isya'i jam'a takhirin qasron lillahi ta'ala. Ini tentang niat sholat maghrib secara jamak qasar. Walaupun di situ ada ungkapan qasron lillahi ta'ala, diringkas atau diqasar karena Allah Ta'ala, itu secara niat seperti itu, namun pada prakteknya tetap dikerjakan utuh karena jumlahnya 3 rakaat, tidak boleh diqasar. Anak-anak sekalian, sedangkan untuk niat sholat isya jamak takhir dan diqasar, yaitu usolli fardhul isya'i rakaataini majmu'an bil maghribi jam'a takhirin qasron lillahi ta'ala. Saya niat sholat fardu isya 2 rakaat dijamak dengan sholat maghrib atau secara jamak takhir dan qasar karena Allah Ta'ala. Anak-anak sekalian, demikian tentang pemaparan niat jamak dan niat sholat qasar, sekaligus niat sholat jamak dan qasar. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Untuk lebih jelasnya nanti ketika luring bisa kita praktekkan dan lebih sempurna
terutama tentang